Hai, pada hari ini kita akan membahas tentang VLAN. Nah, VLAN itu atau singkatnya kita biasanya bilang Virtual Local Area Network, ya virtual LAN gitu untuk singkatnya. Oke. Nah, untuk bahan belajar hari ini kalian bisa ambil di dalam URL ini. Oke. Ketika kalian buka URL ini, nanti bakal muncul satu PKT dalam sana. Nah, kalau misalkan nanti udah muncul satu PKT dalam sana, nah, yang muncul adalah seperti ini. Ini ada satu PKT, kalian download PKT-nya ini. Oke. Kalian tinggal download PKT-nya. Nah, kalau misalkan kalian udah download, harusnya bakal muncul PKT-nya seperti ini. Oke. Nah, apa sih yang bakal dilakukan dalam sini? Yaitu kita akan setting supaya semua divisi itu terhubung ke dalam satu kabel. Oke, jadi fungsi VLAN itu adalah kita tuh membuat suatu LAN yang bahkan beda tempatnya masih bisa koneksi. Contoh kayak gini, kalau misalkan saya punya satu jaringan baru lagi di dalam router, oke, saya tarik satu kabel misalkan, terus misalkan di sini ada switch nih, misalkan di sampingnya router ada switch. Nah, setelah ada switch, habis itu ada komputer nih, misalkan ada komputer staff. Nah, dengan kita terapkan namanya VLAN, kita bisa buat staff yang kita punya secara hayalan di baru bisa berhubungan dan bisa ngeping juga atau bisa interaksi dengan yang address-nya sama, yang network address-nya sama, alias satu grup, yaitu staff yang di kiri ini dan staff di kanan ini, gitu. Jadi fungsi VLAN adalah membuat LAN yang seolah tidak satu jaringan, tapi virtually satu jaringan. Jadi kalau misalkan kita dalam jaringan ini biasanya kita sebutnya adalah virtually LAN, physically enggak, gitu. Secara fisikal tidak, virtualnya adalah LAN, kayak gitu. Nah, sekarang kalau misalnya kita ngomongin tentang settingannya seperti apa, bagaimana cara kita settingnya, yaitu dengan sebagai berikut. Nah, VLAN itu akan disetting di dalam switch. Oke. Jadi yang mesti kita lakukan adalah kita pilih salah satu switch-nya dulu. Nah, paling kita bakal pilih switch yang di tengah sini dulu. Oke. Terus kita lihat. Untuk melakukan konfigurasi VLAN, maka yang mesti kita lakukan adalah pertama, kita akan membuat baru. Yang kedua adalah kita akan pasangin per masing-masing komputernya VLAN berapa. Jadi itu urutannya. Jadi yang pertama kita lakukan adalah buat VLAN barunya dulu, yaitu di bagian config. Terus kita masuk ke VLAN database. Setelah itu yang dilakukan adalah apa yang mesti dibuat dalam VLAN database ini, yaitu adalah LAN divisi yang ada di dalam satu jaringan tersebut. Oke. Pertama kita lihat di switch main ini atau switch yang paling tengah, dia terhubung dengan dua switch lagi. Di mana switch kiri terhubung dengan dua divisi, staff dan officer, dan switch kanan terhubung dengan staff dan head. Oke, jadi yang kita lihat adalah di sini ada 3 divisi, yaitu head, officer, dan staff. Nah, karena ada 3 divisi yang terhubung dengan switch yang kita lagi mau setting, otomatis kita akan membuat 3 VLAN. Nah, untuk membuat 3 VLAN-nya dengan detailnya adalah pertama, di head itu adalah VLAN-nya nomor 10, officer itu VLAN 20, staff itu VLAN 30. Nah, setelah kata VLAN itu adalah nomornya. Istilahnya adalah ID-nya dia. Gitu. Jadi yang mesti kita lakukan adalah di dalam VLAN configuration ini, kita tulis sesuai dengan dia terhubung dengan siapa. Yaitu 10. Ada head.
Terus 20 ada officer. Dan 30 ada staff. Kalau misalnya kalian udah pasang ketiga ini, pertama kalian close dulu. Oke. Habis itu kita bikin switch sampai sampingnya juga. Jadi untuk buat VLAN-nya tidak hanya di switch di satu switch dong, tapi kita akan membuat VLAN tersebut di switch anak-anaknya juga. Jadi kalau misalkan ini ada satu switch nih di paling atas yang dekat dengan router. Terus di bawah yang terhubung dengan switch ini, terhubung dengan switch pusat adalah misalkan ada 3 jaringan nih. Ada 3 switch misalkan. Berarti di 3 switch yang selanjutnya kalian akan pasang VLAN juga. Nah, kalau misalkan di switch ini juga ada switch lagi, maka switch yang selanjutnya akan dipasang VLAN juga. Jadi seperti itu. Jadi kalau misalkan udah main VLAN nih, pasang ke semua switch seperti itu. Jadi yang mesti dilakukan sekarang adalah ke switch yang di kiri dulu. Nah, untuk switch yang di kiri, sama kayak tadi, kita buat VLAN ya. Cuma kita lihat, yang terhubung dengan switch kiri itu adalah siapa? Yang terhubung dengan switch kiri adalah staff PC2, ya say staff, dan officer. Artinya kita mesti bikin 2 VLAN di sini. Yaitu VLAN-nya officer sama VLAN-nya staff. Oke, seperti itu. Sama juga dengan bagian kanan, karena bagian kanan itu terhubung dengan head dan staff. Berarti yang mesti kita lakukan adalah kita buat VLAN head dan VLAN staff. Oke, buat VLAN head dan VLAN staff. Nah, di sini kita udah membuat VLAN-nya. Nah, sekarang kita lakukan adalah kita hubungin PC kita terhadap VLAN yang sudah kita buat. Oke. Supaya dia tuh bisa menjadi satu virtual LAN. Oke ya. Jadi yang bakal dilakukan selanjutnya adalah kita bakal masuk ke settingan interface-nya di switch. Untuk menghubungkan PC tersebut ke VLAN siapa. Oke, pertama-tama kita lihat dulu. Di switch yang di kanan itu ada divisi head dan divisi staff. Oke, ada divisi head dan divisi staff. Nah, yang dilakukan di sini adalah kita lihat, misalnya paling atas dulu nih PC-PC-nya. Ini ada PC staff di atas ini. Oke, nah PC staff terhubung dengan interface gigabit 11 dan gigabit 21. Oke, kalau misalnya tulisannya GIG ini adalah gigabit Ethernet. Kalau misalnya yang kita bahas kemarin itu FA. FA itu adalah fast Ethernet, gitu ya. Bedanya adalah di masalah speednya saja. Jadi kalau misalnya lebih bagus yang mana speednya, lebih bagus yang gigabit, seperti itu ya. Nah, yang mesti kita lakukan di sini adalah kita masih pasangin gigabit 11 dan 21 untuk dijadikan satu VLAN. Oke. Karena GIG11 dan GIG21 adalah divisi staff. Maka yang mesti kita lakukan adalah kita masuk ke interface-nya gigabit 11. Habis itu yang dilakukan adalah karena seperti ini, ada template-nya. Ketika kita mau berhubung antara switch dengan PC, ketika kita mau menciptakan koneksi antara switch dengan PC, pastikan dia punya, kita bilang dia punya modenya, mode koneksinya adalah akses. Oke, karena dia terkonek dengan end device. End device itu contohnya adalah staff, laptop, terus ada wireless device. Contoh ya, yang mendukung wireless device contohnya adalah misalkan tablet. Ya biasa tablet sih yang dibikin. Pokoknya semua end device. Pokoknya ketika switch itu terhubung dengan sebuah end device, kasihlah dengan akses. Karena dia cuma dikasih satu VLAN doang. Gitu. Dengan akses kita cuma bisa kasih satu VLAN terhadap device tersebut. Nah, habis itu setelah kasih akses, kita baru kasih tahu VLAN-nya. Nah,
karena dia adalah divisi staff, artinya kita mesti kasih VLAN 30. Karena VLAN 30 adalah VLAN-nya staff. Sama juga dengan Ethernet gigabit 21. Nah, di sini ada sedikit triknya kalau misalkan kalian mau setting di Cisco, dan ini juga merupakan bug sebenarnya. Kalau misalkan kalian belum tutup window yang tadi, kalian akan bisa settingin dari sini lagi. Kalian akan bisa settingin interface lain menggunakan ini juga. Ini saya contohkan. Ketika saya klik ke gigabit Ethernet 21, kan gigabit Ethernet 21 terhubung dengan PC staff. Artinya yang mesti kita kasih adalah VLAN-nya staff. Caranya gimana? Tinggal klik 2 kali di sini. Klik 2 kali di VLAN-nya 30. Dan pastiin diakses ya. Dan dengan itu kita bisa manfaatkan a little bug dari Cisco Packet Tracer. Selanjutnya, kalau misalnya kita lihat setelah ada staff, ada head. Head ini terhubung dengan gig 3/1 dan gig 4/1. Berarti di gigabit Ethernet 31 kita hubungin dengan head. Pastiin akses juga ya. Pastiin head. Habis itu di gigabit Ethernet 41 pastiin akses dan VLAN-nya 10, yaitu head punya. Seperti itu. Sama juga dengan yang switch yang di kiri. Berarti kalau misalnya kita lihat di staff ini, di gigabit 1 dan 21 terhubung dengan PC staff. Berarti yang mesti kita lakukan adalah kita bikin VLAN-nya di VLAN 30. Di gigabit 11 dan gigabit 21-nya adalah staff juga. Nah, terus buat officer, karena komputer juga akses, habis itu bikin jadi officer VLAN-nya. Dan gigabit Ethernet 41 juga officer. Seperti itu. Sesuaikan aja VLAN dengan divisinya tersebut, gitu ya. Nah, habis ini yang mesti kita lakukan adalah, ada satu lagi yang kita lupakan. Buka lagi yang si switch first room ya, atau switch yang kiri. Terus kita belum settingin satu lagi, yaitu yang si gigabit Ethernet 01. Nah, gigabit Ethernet 01, kalau misalnya kita lihat, switch yang kiri ini menampung lebih dari 2 divisi. Ya, lebih dari atau sama dengan 2 divisi. Artinya, si gigabit 01 ini harus bisa menampung lebih dari 1 divisi yang harus dikasih tahu ke switch mainnya. Gitu. Jadi kita mesti kasih tahu nih dari switch kiri ke switch tengah bahwa kalau saya ini ada nge-host 2 divisi di sini. Saya masih kasih tahu lewat mana? Lewat yang menghubungkan antara switch dengan switch atau switch dengan router, gitu. Yaitu kalau misalnya kita lihat di sini adalah gigabit 01. Nah, di gigabit 01 supaya kita bisa kasih tahu lebih dari 1 divisi yang dia host, kita ganti mode akses jadi terang, gitu ya. Mode akses jadi terang. Setelah bikin mode akses jadi terang, kalian pasangin lagi VLAN-nya. Nah, kalau misalnya yang kita lihat, dia ini ada nge-host 2 divisi, yaitu staff dan officer. Oke, jadi yang mesti kita biarin kecentang di sini adalah VLAN 20 dan VLAN 30, juga VLAN 1. Oke, tapi kalau misalkan nggak mau cetak VLAN 1 juga tidak masalah. Tapi yang menjadi sedikit permasalahannya adalah ketika VLAN 1-nya kita uncheck. VLAN 1 kita uncheck. Jadi kalau misalnya kita tambah komputer lagi nih, belum kita pasangin VLAN dan kita lupa. Terus misalnya di dalam urgent mau pakai komputernya. Ketika komputer yang mau connect ke dalam jaringan tersebut, jadinya tidak bisa. Karena tidak dicentang VLAN 1-nya. Nah, makanya biasanya dijaga-jaga untuk pasang VLAN 1-nya. Jadi VLAN 1 kita biarin, 20, 30 itu harus kita centang. Sisanya di-uncheck aja. Oke, sisanya di-uncheck aja. Jadi kita bikin sesuai dengan kebutuhan saja.
Oke. Dan ini gigabit 01 selesai. Sama juga dengan switch yang di kanan. Di bagian gigabit 01 dibikin jadi terang. Terus kita cari yang butuh aja. Berarti 10. Berarti yang sisanya dari 102 sampai 105, 1005. 1002 sampai 1005 udah nggak butuh lagi. Berarti di-uncheck aja. Sisanya dicek. Gitu. Nah, selanjutnya adalah tinggal si switch main-nya. Kalau misalkan switch main-nya itu, ketika kita udah setting yang berhubungan dengan dia, tadi kan yang kita setting itu adalah si switch kiri dan switch kanan, first room dan second room, di bagian 01. Dan contoh nih, kalau misalkan switch kiri, si gig 01 di switch kiri terhubung dengan gig 11 di switch kanan. Oke? Ketika kita rubah dia jadi terang, otomatis ketika kita rubah si switch first room bagian gig 01 jadi terang, otomatis si gig 11 ini akan menjadi terang juga. Kenapa? Ada yang namanya DTP, Dynamic Terang Protocol. Nah, dengan Dynamic Terang Protocol, ketika ada perubahan dengan interface yang terhubung dengan dia, maka si interface tersebut akan menyesuaikan. Contoh, kalau misalkan si gig 01 dari kiri ini akan menjadi akses, gig 11 ini juga langsung menjadi akses. Gitu. Sama juga dengan yang di switch kanan nanti. Oke. Jadi untuk sementara, si gigabit 11 ini akan di skip. Terus sama gigabit Ethernet 21. Karena DTP tadi, Dynamic Terang Protocol. Nah, sebenarnya kalau misalkan matiin, ada nggak sih caranya matiin DTP? Ada caranya. Cuma tidak sekarang untuk dibahasnya. Oke. Habis ini yang bakal kita lakukan adalah kita masuk ke gigabit Ethernet 01. Nah, di sini karena kita terhubung dengan router si gigabit 01 ini, kita ingat dulu prinsipnya dari router. Router itu akan nge-host satu jaringan juga. Karena dia nge-host satu jaringan, kita lihat router ini terhubung dengan siapa. Router ini kalau misalnya kita lihat terhubung dengan semua VLAN yang kita daftarkan di sini. Artinya, yang mesti kita lihat, yang mesti kita lakukan adalah pertama, karena dia lebih dari satu divisi yang dia host, artinya kita mesti pasang jadi terang. Lalu karena dia punya tiga divisi di bawahnya, berarti kita centangin VLAN 1, terus VLAN 20, 10, 20, dan 30. Oke? Sisanya kita uncheck. Gitu. Nah, dengan gitu yang settingan VLAN selesai. Ini kalau misalkan masih oranye, kalian fast forward time saja sampai dia hijau, gitu ya. Jadi ini baru setting VLAN-nya. Kalau misalkan kalian mau uji coba, sebenarnya kalian harus kirim paket sih. Nah, kalau misalkan kalian kirim paket udah sukses. Nah, ini kenapa udah sukses? Padahal kita belum setting IP. Sebenarnya saya udah setting IP duluan, gitu ya. Jadi di IP configuration saya udah settingan IP-nya duluan semua, gitu. Nah, pertanyaannya adalah seperti ini. Contoh, kalian mau berhubungan, kalian mau connect nih, kalian mau kirim pesan antara staff dengan officer. Oke, kalau misalkan kita lihat gagal, kita fire pun juga pasti gagal. Kenapa? Kenapa kita nggak bisa? Karena kita belum punya gateway-nya. Oke, kalau misalnya kita mau lihat gateway-nya, nih kalau misalnya kita lihat gateway-nya nih, berarti kita lihat di router kita. Kita lihat di router kita, terus bagian config, terus gigabit Ethernet 00. Oke, IP-nya kosong. Berarti kita belum setting apa-apa di sini. Kita belum settingin IP yang menjadi gateway supaya kita bisa oper paket dari si staff PC2 ke gateway. Nah, dari gateway ke officer PC1. Permasalahannya kayak gini. Di sini yang bisa dikasih gateway. Di sini cuma bisa dikasih IP gateway cuma satu. Ingat, satu interface cuma bisa nampung satu. Masalahnya satu interface di sini itu udah nampung 3 divisi. Satu interface 3 divisi. Artinya kita mesti bikin 3 VLAN sebenarnya. Kita mesti bikin 3 gateway. Sementara ini cuma bisa ada satu slotnya. Gimana caranya supaya kita bisa pasang slotnya? Kita bakal pakai konsep namanya inter VLAN.
Nah, dengan kita bikin interVLAN, kita tuh bisa bikin officer itu terhubung dengan gateway, dan dari gateway bisa oper message ke staff juga, seperti itu. Jadi kita bisa bikin hubungannya menggunakan interVLAN. Nah, gimana caranya untuk setting interVLAN adalah pertama kalian ke bagian CLI, karena di interface GUI sini tidak akan ada. Kan mesti bagian CLI dari router. Oke, kalau misalnya muncul seperti ini, kalau misalnya posisi kalian di config if, berarti kalian exit dulu sekali. Oke. Kenapa? Karena kita bukan mau select gigabit Ethernet 00 sesuai yang tertulis di atas. Gitu ya. Lalu yang kita lakukan adalah kita select, kita pilih INT. Nah, kita pilih interface ini nih, si gig 00. Tapi interVLAN mengizinkan kita untuk settingin satu interface punya satu VLAN. Oke. Ini satu interface punya satu VLAN. Berarti kita bilang kayak sub interface-nya. Oke, sub interface-nya. Nah, sekarang gimana caranya kita settingin gigabit 00 untuk VLAN tertentu adalah kita bilang kayak gini. Kita tinggal tulis gig 00, habis itu setelah itu ada titik. Nah, setelah titik ini menyatakan VLAN-nya VLAN nomor berapa. Gitu. VLAN nomor berapa yang mau disetting. Misalkan VLAN 10 nih yang mau disetting, punya head. Oke. Kita enter dulu. Oke, kalau misalnya klik kayak gini, harusnya state-nya bakal jadi up. Oke, itu tidak masalah. Sebelum kita settingin IP-nya, yang mesti kita lakukan adalah kita mesti tulisin encapsulation.1key, habis itu nomor VLAN yang mau disetting tadi. Kalau misalnya kita setting tadi GY00.10, berarti di sini kita tulisnya 10. Gitu ya. Sesuai dengan nomor VLAN-nya juga. Oke. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya kita bisa bilang, oh ini misalkan nih ada yang ngirim dari si head punya. Nah, ketika masuk ke dalam gateway-nya head, dia bakal diklasifikasikan menjadi, oh ini paket berasal dari VLAN 10. Seperti itu ya. Habis itu yang kita lakukan adalah IP address. Kita setting IP address-nya. Nah, di sini yang dia minta adalah 2. Yaitu pertama IP address-nya. Berarti kalau misalkan kita ngomongin tentang konsepnya router lagi, ingat first usable IP. Nanti kita mesti tulisnya 192. Kalau misalnya kita lihat di head punya, itu 192.168.1.1. Oke, jangan 0 ya. 0 itu adalah network address. Kalian tidak bisa gunakan 0. Oke, habis itu selanjutnya adalah subnet mask-nya. Berarti karena SAS 24, berarti 255, 0. Gitu ya, yang belakangnya 0 dan 255 3 kali. Dah, sudah jadi untuk interface-nya yang 10. Lakukan hal yang sama untuk yang VLAN 20 dan VLAN 30. Kalau VLAN 20 berarti caranya adalah INT lagi, GIG 00 titik. Karena VLAN 20 berarti kita tulis 20. Gitu ya. Mengikuti angka VLAN-nya. Sama kayak tadi, encapsulation.1key 20 sama IP address 192.168 karena officer to block. Yang oktet ketiga adalah 2, berarti kita tulis 2.1. Terus karena SAS 24 berarti ini subnetnya. Sama satu lagi adalah punya staff. Encapsulation.1key 30 sama IP address 192.168.31.0. Dah. Kalau misalnya kalian udah settingin untuk interVLAN dari masing-masing VLAN yang mau kita bikin bisa koneksi dengan VLAN yang lain, maka selesai. Settingan interVLAN adalah seperti ini doang. Template-nya adalah kalian ada setting encapsulation dan IP address. Dan cara kalian aksesnya adalah akses interface-nya dia titik
VLAN-nya dia berapa gitu ya. Kayak gitu formatnya. Nah, kalau misalkan kita coba nih, ini kita close ya. Terus kita coba pakai tadi aja ya, Staff Officer. Kita klik 2 kali. Sekarang udah sukses, kayak gitu. Kita klik ke file-nya tadi ya. Harusnya udah sukses sekarang. Artinya enter VLAN kita udah jalan. Seperti itu ya kurang lebih untuk VLAN. Nah, paling jika ada yang mau ditanya, silakan hubungi saya. Sesuai yang saya pernah kasih kemarin. Dan mohon maaf jika ada salah kata, dan terima kasih sudah mendengarkan.